adalah sampai pulau Rote. Intinya adalah jangan katakan polisi selamat kalau percaya akan selamat tidak percaya maka Yesus berkata dalam Yohanes 4, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Yesus mengatakan dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus. Karena di bawah permohonan ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dalam 4 ayat 12. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah. Yang kau dibenarkan dengan mulut mengaku kau diselamatkan dan orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Dalam Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Puji nama Tuhan, kekuatan Tuhan, kekuatan Roh, kekuatan firman, kekuatan doa. Fokus senantiasa menyertai kita tahu kegiatan kita. Maka dan sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami senantiasa menjaga hati kami dalam nama dua kali. Saya akan membaca dalam Amsal 4 ayat 20. Dalam bahasa Inggris NIV. All else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Jadi tema kita adalah hati. Jadi kalau kita lihat di dalam kamus bahasa Inggris ya, itu berbicara soal ya, organ badan yang berwarna kemerah-merahan di bagian kanan astroma perut. Gunanya untuk mengambil sari-sari makan dalam darah dan menghasilkan. Tapi saya tidak berbicara soal itu, tapi makna yang lain, di mana suatu hati itu adalah suatu yang ada dalam tubuh manusia yang dianggap sebagai tempat segala perasaan batin dan tempat menyimpan pengertian. Nah, dikatakan oleh Alkitab, jagalah hati. Mengapa kita harus menjaga hati? Karena dikatakan di atas pertama, di atas segalanya, di atas segala posisi, di atas segala jabatan, di atas segala kekayaan, di atas segala kesewaanmu, di atas segala profesimu, di atas itu. Jadi yang namanya di atas segala sesuatu yang lain. Jadi tidak boleh oleh karena yang di atas itu hati kita menjadi kotor. Makanya firman Allah katakan yang kedua, jagalah hatimu. Kenapa harus dijaga? Supaya tidak membatu. Sebagaimana Yeremia 17 itu ayat 9 dan 10. Kalau hati manusia sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Jadi hati itu bisa membatu, hati itu bisa menjadi keras, hati itu bisa menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu karena hati itu juga merupakan tabiat seseorang. Kalau tabiatnya sudah tidak benar, ya bahaya. Itu sebabnya dikatakan jagalah hatimu.
Atau di dalam bahasa lain dikatakan jagalah hatimu dengan bahasa, jagalah hatimu dengan segala kerajinan. Jadi hati itu dijaga, bukan dibiarkan. Kalau Anda membiarkan hati Anda tidak dijaga dengan baik, dia akan menjadi najis. Itu sebabnya Tuhan katakan dari ayat 10 dari Yeremia dikatakan, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji hati, untuk memberi balasan setimpal dengan cinta langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi Allah itu menolong kita supaya kita bertumbuh di dalam Dia, supaya hati kita tidak membatu. Sebabnya karena jabatan bisa membuat hati kita membatu. Kita tidak lagi dengar firman Allah. Jabatan bisa membuat tabiat kita menjadi keras karena kita lebih mementingkan itu daripada kebenaran firman Allah. Dan mengapa kita menjaga firman Allah yang dikatakan oleh firman Allah dengan jelas? Ini dikatakan ayat ketiganya itu, saya baca sekali lagi, for it is the wellspring of life. Jadi dari situlah terpancar, dari hati itulah maksudnya terpancar kehidupan. Kehidupan di dalam Tuhan. Itu sebabnya hati ini harus dijaga, jangan dibiarkan. Hati harus tetap dibasuh oleh darah kita. Sehingga di atas semuanya itu, di atas segala profesimu, di atas segala jabatanmu, di atas segala pangkatmu. Jangan karena pangkat kita menjadi sombong, jangan karena kedudukan kita menjadi angkuh, jangan karena kedudukan kita menjadi tinggi hati, dan akhirnya kita melupakan. Jaga supaya tetap rendah hati. Itu sebabnya hati kita perlu dijaga supaya jangan tempat. Karena dari itu jadi baik itu maupun masa yang akan datang Tuhan disediakan dari apa tidak menjadi jadi tetap siap hati kita itu kalau orang hatinya sangat baik sifatnya sangat baik wah itu sangat luar biasa hati orang itu lembut hati orang itu hati orang itu dia luar biasa ya, kita melihat saya sekarang ini sangat bagus kepada perubahan itu hasilnya ya luar biasa rakyat yang mengasihi rakyat yang ketika orang dalam kesusahan mereka tolong kalaupun mereka harus ya pasti dengan segala konsekuensi dari apa yang dilakukan yang terbaru untuk seorang atlet wanita misalnya dia yang situasi keuangannya yang sudah didapatnya akhirnya dia rela mengeluarkan konsekuensi supaya dia tetap berprestasi dalam hidupnya. Kita menjadi boleh harapan kita hati setiap para pemimpin hati setiap orang adalah hati yang menjaga Tuhan sehingga kita bisa Tuhan senantiasa menyertai kita di kota-kota dari Tuhan di mana saja hati yang berhenti karena selalu dijaga dan Tuhan senantiasa menyertai dari kehidupan orang yang berjaga. Kiranya Tuhan itu memberkati mari kita. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami dengan hati tulus dan sampai dan kami sudah berdoa kepada mereka yang sakit. Allah Tuhan yang itu, serahkan tanganmu kepada Tuhan. Kita berdoa
percaya Tuhan menyembuhkan mereka. Kalau sakit penyakit dalam hidup mereka, termasuk sakit hati yang kami dalam keluar ilmu mereka oleh kuasa. Terima kasih dan saya yang ada dalam hidupmu. Sampai video tangan dia tangan-tangan yang mengalami dalam hidup ini dan menolong sangat berkonten menolong membangun menolong mereka dalam yang selama ini dan kami percaya Tuhan adalah jawaban dalam setiap dan kami percaya mereka yang sudah mengangkat tangan kepadamu bisa ditolong. Pada itu haleluya, selamat pagi, selamat beraktivitas juga dalam Tuhan Yesus. Biarlah Allah yang dibiarkan dalam hidup kita dan Allah ditunjukkan dalam kita menjadi terang yang memberikan arah menjadi garam dunia yang memberikan kita rasa tidak. Dan Yesus berkata, mantap, mantap, mantap.